Mari kita lihat lagi di sini. Apakah ini adalah angka psikologis? Oke, di sini adalah angka psikologis ya. Ini sekitar 1.42.000 ya, 1.42.000. Akan tetapi saya lebih cenderung untuk melihat ini sebagai area NPL, di mana ini akan menjadi satu level yang mungkin menarik untuk saya pantau nanti bagaimana nanti reaksi harga di sini. Oke, jadi kita melihat kesimpulannya dari pound sterling ini masih rally. Ya, belum ada tanda-tanda pelemahan dari sisi buyer. Bagi kalian yang belum di-subscribe, silahkan di-subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan materi di setiap episodenya. Dan bantu share video ini ke teman-teman kalian yang ingin belajar strategi SND. Dan support terus channel ini dan jayalah trader Indonesia. Next, jika uptrend ini kembali lanjut naik, gitu ya, akan lanjut naik, maka ini akan menjadi skenario terakhir, ya, menjadi tahanan seller. Kalau ini juga dijebol, maka mungkin YU akan reversal panjang. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari monthly, ini menjadi benteng terakhir dari penurunan harga. Dimana kalau kita melihat secara kasat mata di sini kita melihat bahwa pergerakannya masih downtrend secara big map, ya. Secara big map ini masih downtrend, teman-teman. Jadi jika ini mampu break, maka ada peluang ini akan luar biasa rally panjang, ya, akan luar biasa rally panjang dengan target mungkin kalau ini break, maka skenario yang besar yang terjadi adalah area supply ini yang akan dikejar. Ya, area supply ini yang dikejar. Kalau juga mampu break, maka ini juga yang akan dikejar oleh market. Bila area supply, ya. Tapi jika saya memilih untuk melihat tren besarnya kemana, saya masih memilih untuk ada potensi untuk down lagi, untuk turun lagi, karena belum patah. Seluruh market di time frame monthly belum patah. Ya, tapi kalau kita lihat dari weekly, daily, semuanya masih menunjukkan kondisi uptrend, masih kondisi bullish. Nah, skenario yang terjadi kalau channel ini mampu di break, maka ini menjadi signal bahwa memang kondisi pound sterling kembali lanjut turun. Ya. Jadi kita melihat dari yang terjadi dari bulan September 2020 sampai saat ini, ya ini lebih kurang start, ya, lebih dari 1 tahun, ya, dari September 2020, nggak nyampe ya, dari September 2020 sampai Februari 2021, ya, jadi lebih kurang sekitar berapa bulan ini ya, September, Oktober, ya, November, Desember, ya, lebih kurang sekitar 5-6 bulan, ya. Lebih kurang sekitar 5-6 bulan ini masih kondisinya uptrend. Kalau kita lihat dari bawah ini jelas ini terjadi di bulan Maret 2020, dan kalau memang ini berakhir sampai 2020, ya apakah kita tidak tahu apakah ending daripada downtrend yang terjadi ini, uptrend yang terjadi di sini, ini akan mengakhiri 1 tahun dari pergerakannya. Kita tidak tahu, tapi yang jelas dari Maret 2020, 19 Maret 2020 ini start terjadi uptrend, ya. Jadi kita perlu waspada apa yang akan terjadi ketika nanti sudah sampai di 1 tahunnya, ya. Ini adalah psikologisnya. Kenapa? Karena ini adalah 1 tahun pergerakannya. Ya, kalau teman-teman bisa lihat kejadian di market itu selalu berpola. Bahkan angka-angka bilangan bulat pun sering menjadi satu clue. Ya, nah bagaimana jika kita melihat ini adalah shape kuning? Ini adalah 1.39.000. Ini adalah angka psikologi. Ya, Anda lihat di sini, ini adalah 1.39.000. Ini angka psikologis, tetap waspada. Oke, mari kita lihat lagi di sini. Apakah ini adalah angka psikologis? Oke, di sini adalah angka psikologis ya. Ini sekitar 1.39.000
1.42.000 ya, 1.42.000. Akan tetapi saya lebih cenderung untuk melihat ini sebagai area MPL, di mana ini akan menjadi satu level yang mungkin menarik untuk saya pantau nanti bagaimana nanti reaksi harga di situ. Oke, jadi kita melihat kesimpulannya dari pound sterling ini masih rally. Ya, belum ada tanda-tanda pelemahan dari sisi seperti itu. Dia naik lagi ke atas, mantul lagi di sini, turun lagi dalam. Disinilah engulf terjadi. Confirm engulf. Engulf dari mana? Engulf dari sini. Tapi tidak engulf dari sini. Karena ini sebenarnya terjadi retest berikutnya dari area support. Tapi kemudian ketika terjadi engulf dari shape yang saya tandain di sini, ya. Kemudian di sini ada base baru. Disinilah yang kemudian harga memantulkan kembali untuk lanjut turun, signifikan drop. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini membuat swing low baru. Nah, oke, sekarang mari kita coba melakukan backtest sedikit. Nah, apa yang Anda bayangkan ketika Anda melihat chart seperti ini? Apa yang Anda bayangkan, teman-teman? Nah, kita bisa membayangkan ada dua level penting yang mungkin yang akan dikejar oleh market. Yang pertama adalah ini. Ya, saya kasih warna yang berbeda. Ini. Kenapa level ini menjadi penting? Karena keputusan untuk melakukan breakout itu dari sini. Membuat struktur market itu membuat penurunan lagi atau trendingnya ini lanjut turun terjadi di area ini. Oke, sekarang kita lihat dari time frame yang lebih besar. Tadi kita sudah memperkirakan bahwa level ini yang akan menjadi tahanan seller. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi akan terjadi ketika dia menyentuh level ini, teman-teman. Ya, ini dia. Saya tampilkan di sini. Oke, ada sedikit rejection di situ. Ya, wow, ini menarik sekali. Ada satu rejection terjadi. Rally base drop di sini. Ini rally base drop. Biasanya akan retest. Oke, betul saja. Retest. Oke. Ini PA terjadi di situ. Kita bisa sell. Ya, bisa sell untuk short term di sini dengan TP di sini. Dan, ini dan. Selesai di sini. Ya. Kemudian harga. Oh, retrace kembali. Akankah ini menjadi base baru untuk harga menahan harga? Untuk melakukan retest, mari kita lihat. Kita lihat ya, apakah ini mampu direspon oleh market? Oke, naik ke atas area ini, sini ya. Oke, harga direspon lagi. Anda bisa sell lagi di sini dan lagi nih. Anda kalau mau scalping, ternyata jatuh lebih dalam ya. Ternyata jatuh lebih dalam. Dan kita lihat, ini ada base baru di area ini. Apakah ini akan begini terjadinya? Kita lihat. Atau ini barangkali. Atau ini barangkali. Oh, ternyata naik lumayan kencang ya. Kita lihat. Wah, itu manipulasi market ternyata ya. Dan akhirnya turun, teman-teman. Ya, jadi kalau kita melakukan posisi sell ini sangat mungkin kita bisa melakukan sell. Tetapi ini nggak kena ya, ini nggak kena. Mungkin ada sesuatu di time frame lebih kecil. Nah, teman-teman bisa cari tahu apa yang menyebabkan harga mantul di level itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat dari struktur market yang terjadi, jelas ini akan begini kan. Jadi ini adalah higher high, kemudian higher low, lower high di sini, lower low. Terjadi apa ya? Penurunan harga, sudah mulai terjadi signal terjadinya penurunan harga. Struktur marketnya udah pecah di sini. Jadi maka tadi saya mapping ini untuk kita bisa melakukan sell karena sudah terjadi lower low di sini. Selama tidak kena sesuatu level penting, maka menurut saya masih sah kita melakukan posisi. Kecuali kalau ini yang terjadi. Kecuali kalau ini begini, dan naik ke atas, saya nggak akan melakukan posisi sell karena udah kena area demand. Jadi better. Ini belum turun lebih jauh, kita masih oke untuk melakukan posisi sell di level tersebut. Oke, kita cepetin ya, apa yang terjadi dengan market setelah ini semua tadi kita lakukan. Nah, mari kita lihat yang terjadi di harga saat ini, teman-teman. Harga
di masa lalunya sempat direspon di sini ya. Tadi kita udah lakukan analisa tadi ya. Ini mapping mantul di level ini, kemudian harga turun. Nah, apakah ada jalan cerita harga selanjutnya yang menjelaskan menyebabkan ini terjadinya penurunan? Jelas sekali ini masih ada kaitannya dengan analisa yang kita lihat tadi di masa lalunya. Jalan cerita harga di masa lalunya kita bisa menghubungkan dengan kaitan dari harga yang jalan saat ini. Kalau kita lihat pergerakan harga yang terjadi saat ini, jelas ini membuat satu supply baru terbentuk dan harga masuk lebih dalam, kemudian kena NPL sini. Ya, inilah NPL. Harga kemudian terjadi pantulan lagi di sini. Ya, oke, sekarang saya kosongkan biar lebih enak. Kita bahas dulu apa yang terjadi dengan harga saat ini aja deh di pound sterling. Nah, kalau kita lihat secara memori di sini, sebelum terjadi kenaikan yang sangat besar ini, kita melihat di sini ada level yang menarik 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 rejection terjadi, 4 rejection. Selalu ada sebab akibat mengapa terjadi rejection seperti ini. Kalau kita anggap ini sebagai resisten, memang ini adalah resisten. Tapi kurang tepat kita untuk menggunakan yang ini. Karena apa? Karena sebenarnya behind the scene-nya yang menyebabkan terjadi pantulan-pantulan ini adalah area supply. Inilah supply baru. Ya, inilah supply baru. Oke, sini mantul. Oke, kita lihat sangat menarik sekali terjadi pantulan, kemudian harga turun. Di sini ada satu level yang menarik, ada shadow di sini. Ini ada shadow. Kita bisa tarik ke belakang sebelah sini. Ini ada area supply di sini. Oke, supply ini yang akhirnya mampu menahan harga di sini. Oke, kemudian break, kemudian kena di sini. Ini retest berkali-kali dan turun kembali di sini. Ada area demand baru yang menahan harga. Kemudian harga rally. Ya, area sini. Ya, apakah kita bisa mendeteksi ini menjadi satu bullish trap? Bisa saja kita mendeteksi seperti itu dengan menggunakan top down analisis yang tadi sudah saya jelaskan. Bahwa sebenarnya alur cerita harga jelas ini masih downtrend. So, level ini kita masih punya alasan untuk memperkirakan bahwa area ini masih menjadi level benteng terakhir dari seller. Kalau ini jebol ya sudah, jebol akan terbang ke atas. Ya, akan terbang ke atas. Tapi ternyata faktanya tidak demikian. Justru direspon oleh market. Oke, lanjut lagi kemudian. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, di sini ini ada terjadi pantulan 1, 2, 3, 4 di sini. Ini ada 1 pantulan, 2 pantulan, 3 pantulan, dan 4 pantulan. Kemudian harga turun menghantam area demand area ini. Ya, ini demand baru sini. Oke, kemudian mantul. Ya, dan akhirnya break. Di sini engulf terjadi. Ini engulf terjadi di area ini. Oke, engulf terjadi. Kemudian kita look to the left, jelas ini kena sesuatu. Sinilah harga mantul. Ya. Kemudian tidak begitu jauh ya ketika sampai area ini menciptakan area demand baru di sini. Demand ini mantul, naik ke atas. Kemudian ada base area ini, kemudian dia mantul kembali. Ini memantulkan harga. Ini confirm engulf setelah area ini dijebol gitu ya. Ketika dia jebol area ini, kemudian kita look to the left, ini ada area supply baru di sini. Ini supply baru. Kalau kita lihat lagi secara histori di sini, ini jelas ada swap zone di bagian sebelah sini. Oke, ini yang kemudian akhirnya mampu ditembus, mampu ditahan oleh market, tapi kemudian tertahan lagi oleh area demand. Oke, akhirnya rally lagi ke atas. Rally ke atas, kemudian kalau kita kaitkan di sini, ini retest, ini kena retest area sini, gitu ya, kena retest area ini, kemudian naik ke atas, kena patahan. Ini sudah mulai terjadi perubahan market struktur di sini. Ini higher high, ini higher low,
Oke, lower high karena tidak mampu break gitu ya. Kita bisa berasumsi demikian, ini higher low lagi, ini sideway, confirm break, sini lower low. Oke. Nah, Anda bisa lihat video saya dari pound sterling mapping saya, Anda bisa lihat di YouTube channel saya di video yang lain ya. Dan disinilah kita untuk bisa mengamati apa yang akan terjadi nanti di hari Senin ya. Cukup menarik level ini, teman-teman. Ini cukup menarik karena sepertinya level ini menjadi level penting. Kalau kita lihat dari jalan cerita harga, ini mampu di-retest berkali-kali sebelum akhirnya di-break oleh yang ini. So, ini menarik sekali. Kita nanti akan lihat konfirmasi PA apa yang terjadi. Kalau nanti ada konfirmasi PA di sini, kita bisa melakukan sell untuk begini. Area ini yang mungkin akan jadi target penurunan harga. Di harga berapa ini? Lebih kurang kita lihat sini di 1.36303. Di level ini yang mungkin kita akan take profit di area ini kemungkinannya. Tapi sebelum pergi jauh ke area ini, dia membuat satu demand baru. Ini menjadi first target mestinya ya. Ini jadi first target karena dia membuat swing low, lower low. So, sebelum kita berpikir jauh area ini, maka kita bisa memperkirakan ini menjadi first target terlebih dahulu. Karena bisa saja di market ini terjadi manipulasi market lagi untuk ngejar ke sini, sangat mungkin terjadi. Bagaimana ini retest berikutnya? Oke lah teman-teman, mungkin ngambil sell TP di sini ini udah berapa ratus pip gitu kan. Ya enggak? Dan ini memang seharusnya teman-teman melakukan TP di area itu mestinya kalau kita benar-benar entry pada MPL. Kenapa kita wajib untuk melakukan TP di area ini pada first time back-nya? Karena kalau teman-teman lihat dari TF yang lebih besar, kita akan melihat bahwa ini adalah left shoulder. Itu dia kan. Nah, ini left shoulder nih teman-teman. Di mana left shoulder ini adalah bagian dari rally base drop ini kan teman-teman. Betul nggak? Setuju? Ya, betul. Iya kan? Nah, jadi ini akan menjadi benteng terakhir dari benteng buyer. Kita lihat bagaimana terjadi rally base rally. Inilah yang pada akhirnya membuat harga ranging di sini. Nah, proses ranging inilah yang kita sebut ketika mulai terjadi proses dari bullish ke bearish, kita sebut sebagai proses fase distribusi. Teman-teman. Ya, kita sebut sebagai fase proses distribusi. Ya. Jadi kenapa ini terjadi ranging semacam ini? Gampangnya adalah karena ketika perjalanan harga menuju ke rally base drop ini, ketika dia menuju ke area rally base drop ini, gitu ya, ketika dia menuju ke area rally base drop ini kenaikannya luar biasa ya nggak sih? Luar biasa sekali ya, sangat kencang banget gitu, ya, sangat kencang sekali. Ini dimulai dari Maret 2020 dan kemudian berhenti ini kan di Maret 2020, Maret 2020 sampai Februari 2020. Februari 2021. Kira-kira setahun nggak pas ini teman-teman? Setahun nggak? Yo, setahun. Cycle-nya nggak? Menurut teman-teman, cycle-nya nggak? Iya, betul. Iya. Time cycle kan sebenarnya kan. Iya. Tuh. Ya, ajaib ya. Ya berarti memang ada pola yang terjadi di market gitu. Sekarang melakukan kenaikan dari retest dari FTR dari sini, ini jelas FTR-nya. Ini adalah FTR nih. Dia mencoba untuk naik ke atas, tidak mampu sampai di level ini. Nggak mampu. Harga tertahan terus di sini gitu ya. Nah, di sini kita sudah mulai menyimpulkan bahwa sudah terjadi pelemahan dari sisi seller. Ya, sudah membuat lower high, lower low. Ya. Kita lihat juga ketika dia mencoba untuk melakukan breakout tetapi gagal berkali-kali untuk di break. Nah, ini adalah percobaan yang berikutnya.
Sekarang kita lihat ini udah engulf belum sih? Sudah ya kayaknya ya? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, Ya. ini kan menarik sekali. Ketika dia mencoba untuk naik ke atas, ini kan adalah proses apa? Proses approach, teman-teman. Ini adalah proses approach. Tetapi approach-nya membuat apa? Approach liquid membuat CP apa? CP liquidity. Ya enggak? Datang ya, CP Ya. kemudian liquidity. Di sini yang kita sebut sebagai the last FTR. Maksudnya adalah base terakhir, benteng terakhir dari base itu sendiri. Ya, sampai hari ini sudah nggak ada lagi yang fresh. Nah, awal CP di mana? Awal CP di sini. Ya. Tuh. Ya kan? Awal CP di bagian sebelah sini. Sekarang kita lihat apakah ini kita melihat ketika kita melakukan posisi sell di sini, ini aman nggak kita melakukan sell di sini? Aman. Kenapa? Karena belum hit target. Dan lihat ketika harga nyampe sebelah sini, naik kenceng kan ya? Kenceng nggak ini? Kenceng banget. Oke? Ditahan lagi nggak sama ini? Tahan kan? Sehingga setelah kita melihat terjadi harga saat ini, sekarang harga membuat apa? Membuat lower high, lower low nggak sekarang teman-teman di GU? Membuat. Iya kan? Ini kan? Apa artinya? Apa artinya? Bearish Sekarang. dan bearish. Artinya bearish. Oke? Artinya bearish. Kalau yang terjadi dia nge-break kan? Sekarang ini nge-break nggak? Udah nge-break belum? Belum. Ya, ini belum terjadi break. Dan kalau ini benar-benar terjadi break, maka sudah berarti trennya akan terus turun. Tinggal cari apa? Tinggal cari peluang sell aja gitu. Nah, kalau udah begini, kita udah bisa menyimpulkan bahwa tren jangka panjangnya GU ini masih bearish. Bahkan sebelum kejadian ini turun di sini, saya udah memperkirakan bahwa GU itu pasti akan jangka panjang masih bearish. Kenapa demikian? Kenapa saya menyimpulkan demikian? Ya karena saya nyimpulin dari monthly ini udah kelihatan banget secara story harga. Inilah yang melakukan nge-break. Nih, dialah yang melakukan break. Maka selama ini nggak di break, nggak ada alasan trennya bullish, pasti akan bearish. Apalagi dia membuat all time low di sini.